hidup tanpa semangat itu adalah hidup yang bermasalah, Bapak Ibu kasih Tuhan. Yaitu semangat untuk mencari Allah. Mencari bukan cuma sekedar datang, tapi betul-betul rindu akan Tuhan. Betul-betul membutuhkan hadiratnya. Yang kedua, semangat untuk berdampak benar. Bukan cuma hidup benar. Kita memang dituntut hidup benar, tapi lebih daripada itu, kebenaran yang kita miliki harus tertular bagi orang lain. Yang ketiga, semangat untuk taat dan melakukan kehendaknya, walaupun bagi kita nggak masuk akal. Ya, ini. Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa, berkhidmat untuk umat dalam keberagaman. Bersatu padu, bergerak dan berkarya, wujudkan Kementerian Agama Republik Indonesia. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan saya ada bersama-sama dengan kita saat ini untuk sharing akan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada hari ini terambil dari Kitab Sefanya pasal 2 ayat 1 sampai yang ketiga. Saya ulangi, Sefanya pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ketiga. Dan tema yang saya akan tampilkan saat ini yaitu semangat di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya kalau kita lihat semangat, ya saya yakin kita perlu semangat dalam melakukan segala sesuatu. Kalau kita nggak bersemangat, hidup tanpa semangat itu adalah hidup yang bermasalah, Bapak Ibu kasih Tuhan. Baik, saya akan bacakan satu kebenaran firman Tuhan dalam Sefanya pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ketiga. Di sini LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, memberikan judul perikop yaitu seruan untuk bertobat. Bapak Ibu dikasih Tuhan, jika ada kata seruan untuk bertobat, berarti saat itu ketika ditulis ya surat ini, berarti bangsa Yehuda, saat itu bangsa Yehuda yang terima surat ini oleh Nabi Sefanya, berarti pada satu kondisi yaitu dosa. Nah, kita akan lihat apa itu dosanya. Saya akan bacakan ayat yang pertama. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Di sini kita lihat sebenarnya ayat pertama ini jelas sekali. Di sini berbicara mengenai satu dosa yang menurut kita aneh ya. Di situ kalau kita ngomong dosa seringkali itu berbicara dosa-dosa yang berat, membunuh, berzina, melakukan hal-hal yang tidak berkenan sama Tuhan, yang semuanya itu adalah dosa. Tetapi kalau kita lihat di sini, dosanya cuma sepele, yaitu acuh tak acuh. Jadi saya mau katakan ketika kita memaknai acuh tak acuh, sebenarnya acuh tak acuh bukan tidak melakukan ya Bapak Ibu, tapi acuh tak acuh melakukan sesuatu tapi tidak dengan sepenuh hati. Dia melakukan sesuatu, dia mengerjakan apa yang harusnya dikerjakannya, tapi tidak dengan hati yang tulus. Itu acuh tak acuh. Di sini ayat 1 mengatakan, bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Jadi saya mau kasih satu garis bawah. Ketika kita melakukan segala sesuatu dengan setengah-setengah, di sini jelas itu adalah dosa. Ketika kita nggak serius, ini bicara keseriusan juga ya. Kalau kita nggak serius melakukan segala sesuatu, kita bekerja tidak dengan serius. Mereka yang saat ini ada di instansi atau lembaga-lembaga, mereka di bawah satu tugas dan mereka melakukan tugasnya tidak dengan sepenuh hati, itu disebut dengan dosa. Ini firman Tuhan yang jelaskan seperti itu. Baik, kita lanjut ke ayat yang kedua. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang menyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Di sini satu hal yang Tuhan sedang menyatakan lewat nabinya saat itu. Jadi seorang nabi datang, Sefanya datang ke bangsa, dia mengatakan ini adalah sesuatu yang urgent. Di situ dikatakan
harus segera ditindaklanjuti sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atas murka Tuhan yang menyala-nyala itu. Jadi saat itu ada satu penekanan. Pertama, adanya dosa yang dilakukan oleh bangsa Yehuda saat itu. Yang penekanan yang kedua, yaitu ini tidak ada kesempatan yang kedua. Ini kesempatan yang terakhir yang harus mereka lakukan, yaitu sesuai dengan judul perikopnya, yaitu bertobat. Sebelum ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Nah, di sini ayat yang ketiga, di sini Tuhan kasih solusinya. Di sini apa yang harus dilakukan oleh bangsa Yehuda ada di ayat yang ketiga. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri. Perhatikan, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri. Yang kedua, yang melakukan hukum-hukumnya, carilah keadilan. Yang pertama tadi, carilah Tuhan. Yang kedua, carilah keadilan. Yang ketiga, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Bapak yang dikasihi Tuhan, izinkan saya untuk menjelaskan terkait 3 ayat di atas ya. Kalau kita melihat latar belakang Sefanya pasal yang kedua ini ditulis sekitar tahun 627 sebelum Masehi. Kalau kita lihat di situ ditulis pada zaman pemerintahan Raja Yosia. Kalau kita tahu Raja Yosia ini adalah raja yang cinta Tuhan. Jadi kalau kita melihat silsilah dari kerajaan Yehuda, ada beberapa raja, ada raja yang cinta Tuhan, tapi ada juga raja yang menyembah berhala. Kalau kita lihat Amon, Raja Amon, yaitu ayahnya Raja Yosia, itu penyembah berhala. Ya, oleh sebab itu dianggap kekejian dia di mata Allah. Allah menghabisi mereka yang menyembah berhala. Oleh sebab itu Raja Yosia unik, satu-satunya raja yang naik dalam usia yang muda. Dia naik sebagai raja pada usia 8 tahun. Karena apa? Menggantikan ayahnya. Karena ayahnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kita lihat, itu ditulis pada pemerintahan Raja Yosia. Nah, ini yang unik begitu ya. Seorang raja yang cinta Tuhan. Bahkan kalau kita lihat Raja Yosia termasuk raja yang mementingkan bait Allah. Seorang raja yang tiap hari ada di bait Allah. Satu-satunya saya pikir raja yang setiap hari mengecek bagaimana bait Allah itu sudah berlaku dengan benar. Segala seremonial, segala ibadahnya. Raja Yosia selalu ada. Dia melihat sendiri dan dia memonitor sendiri. Sehingga sebenarnya kalau muncul ketika dalam pemerintahan Raja Yosia, tahu-tahu ada seorang nabi Sefanya dalam kondisi semuanya baik-baik saja, seorang nabi ngomong seruan untuk bertobat. Sebenarnya saya coba untuk membayangkan satu Raja Yosia pasti dalam kondisi wah, ini semuanya baik-baik, semuanya berjalan dengan teratur, tidak ada penyembahan berhala, saya melihat sendiri. Tapi Allah saat itu memerintahkan ada satu dosa di dalam bangsa. Wah, ini sesuatu yang sangat menarik untuk kita bahas, yang sebentar akan kita bahas juga. Bahkan kalau kita lihat di tahun yang sama, kalau kita melihat di Sefanya 1 ayat yang keempat ya. Kalau tadi kita bicara di Sefanya pasal yang kedua, jadi satu perikop sebelumnya, Allah bahkan menyebutkan di situ melalui Nabi Sefanya harus perintah kepada Raja Yosia, perintah untuk membersihkan bait Allah dari sisa-sisa penyembahan Baal, penyembahan berhala. Wah, ini tambah sesuatu yang unik lagi ya. Sudah kalau seandainya kita ini ada di gereja, gereja berjalan dengan baik. Ibadah berlaku dengan khusyuk. Semua hamba-hamba Tuhan semuanya menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Tiba-tiba ada suara Tuhan yang mengatakan, ini nggak benar gitu ya. Itu sesuatu yang sangat mengganggu ya bagi gereja. Tapi ini kenyataannya ketika di Sefanya pasal yang kedua. Bahkan di situ dikatakan
Raja Yosia diperintahkan untuk membersihkan sisa-sisa Baal. Kalau kita lihat, tidak ada penyembah berhala saat itu. Semuanya di bait Allah, semuanya suci. Di bait Allah saat itu semuanya berjalan dengan baik. Bahkan ibadah pun sedang dilakukan dengan betul-betul dalam pengawasan. Tapi ternyata Allah masih ada melihat sisa-sisa penyembahan berhala di bait Allah saat itu. Saya yakin ini bukan mengacu kepada berhala fisik ya. Kita lihat, tapi ini berhala yang sifatnya non fisik. Berhala apa itu? Ya, kita akan lihat setelah ini. Baik, jadi kalau kita lihat, saya coba untuk menggarisbawahi dari pendahuluan saya. Di sini berarti ada satu unsur dosa yang cukup serius yang dilakukan oleh bangsa Yehuda, yaitu ketidakseriusan kepada Allah. Jadi ketika kita nggak serius pada Allah, itu dosa. Ketika kita tidak melakukan segala sesuatu tidak dengan benar. Bagi manusia mungkin itu tidak masalah. Secara manusia tidak masalah, tapi itu masalah bagi Tuhan. Kita akan melihat itu. Dan saya mau lihat pada hal ini, Raja Yosia sedang melakukan kegiatan agamawi dengan baik. Tapi kegiatan agamawi tidak cukup. Tapi Allah bisa melihat ada yang tidak beres saat itu di kerajaan Yehuda. Baik, saya akan melihat ada 3 poin yang akan saya jelaskan di sini. Di sini ada 3 kata carilah. Carilah Tuhan, carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Izinkan saya untuk menguraikan itu pada kesempatan hari. Yang pertama, carilah Tuhan. Di sini kalau kita lihat, kalau ngomong carilah Tuhan, semua orang pasti ngomong, ya saya sudah mencari Tuhan. Betul ya? Saya tiap hari Minggu, saya datang ke gereja. Tiap hari tertentu saya melakukan rutinitas ibadah saya. Tapi saya mau katakan, rutinitas agamawi itu berbeda dengan ibadah yang sejati. Saya ulangi, rutinitas agamawi itu tidak sama dengan yang disebut dengan ibadah yang sejati. Di sini dikatakan carilah Tuhan. Frasa carilah Tuhan kalau kita selidiki lebih dalam, ternyata tidak berbicara kita mencari. Begitu ya. Seandainya saya ingin bertemu seseorang, saya mencari orang itu, ketemu, selesai. Itu bukan makna mencari seperti itu. Tapi di sini kalau kita lihat, carilah Tuhan digunakan kata to desire, yaitu rindu kepada Allah. Perhatikan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ternyata mencari Tuhan itu erat kaitannya kerinduan dengan Tuhan. Saya nggak tahu kita melakukan aktivitas agama kita karena kita rindu kepada Tuhan atau cuma sekedar kita lakukan rutinitas agama. Ini saudara sendiri yang tahu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan yang tahu. Tapi jelas di sini carilah Tuhan bukan cuma sekedar bertemu atau melakukan rutinitas, tapi ada kerinduan untuk kita datang kepada Tuhan. Frasa carilah Tuhan yang kedua memiliki makna yaitu to demand, butuh hadirat Tuhan. Seorang yang butuh hadirat Tuhan, dia nggak cuma hadir. Mungkin secara fisik sama-sama hadir ya. Tapi orang yang membutuhkan Tuhan, dia bisa merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan. Bukan cuma sekedar dia ketemu dengan pendeta. Nah ini yang agak unik ya. Seringkali saya nggak tahu berapa banyak yang sekedar ke gereja karena malu sama Pak Pendeta begitu ya. Loh kenapa kok nggak hadir? Kenapa kok nggak datang dan sebagainya. Tapi bukan itu mencari Tuhan. Mencari Tuhan artinya walaupun tidak ada yang memperhatikan sekalipun, dia tetap mencari Tuhan. Dalam kondisi tidak ada yang menghiraukan sekalipun, dia tetap mencari Tuhan. Itu adalah carilah Tuhan, to desire, to demand. Itu yang memiliki makna seperti itu. Jadi sekali lagi saya mau katakan, carilah Tuhan. Jangan diukur dengan hal-hal yang lahiriah, tapi diukur dengan hal-hal yang rohani.
Saya kasih satu quote di sini. Jadi melakukan segala sesuatu bukan untuk keduniawian yang sifatnya kelihatan. Tapi kita harus melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Ukurannya bukan ukuran manusia, tapi ukurannya ukuran Tuhan. Sampai Tuhan melihat kita. Ya, ini loh orang-orang yang setia di hadapannya. Yang mencari bukan karena popularitas manusia, bukan karena keinginan untuk dinilai manusia, tapi memang mereka rindu dan butuh akan hadirat Tuhan. Itu yang pertama, Bapak yang dikasih Tuhan. Yang kedua, ayat yang ketiga B, di situ dikatakan carilah keadilan. Ini unik di sini. Kata keadilan, seringkali kita berbicara mengenai justice, begitu ya, tentang peradilan, begitu ya. Tidak, ternyata kata keadilan di sini mengacu kepada makna kebenaran. Ya, kalau kita lihat makna carilah keadilan sebenarnya yang dimaksud oleh penulis Nabi Sefanya saat itu, yaitu mencari kebenaran. Nah, ini yang tambah sulit lagi ya dimaknai. Tapi kita cukup terbantu di sini. Ada satu makna yang cukup baik. Jadi kata keadilan ini diterjemahkan dengan kata kebenaran. Dan yang kedua, diterjemahkan juga di dalam bahasa Inggrisnya make someone righteous. Jadi membuat seseorang menjadi benar juga. Jadi ada dua hal. Carilah keadilan di sini. Carilah kebenaran di sini, bukan kita hidup benar saja, tapi kita harus mampu dengan kita hidup benar, orang yang ada di sekitar kita juga hidup benar juga, begitu ya. Jadi kebenaran yang kita miliki itu istilah Jawanya nular ke orang lain. Itu yang dimaksud dengan frasa carilah kebenaran ya di sini. Jadi saya kasih satu istilah. Ini yang seringkali kita tidak sama ya Bapak Ibu. Kita seringkali setiap agama pasti menuntut kita hidup benar. Setuju ya? Semua pasti menuntut hidup benar. Tapi tidak. Di sini ayat ini bukan hidup benar. Tapi berdampak benar. Sedikit berbeda antara hidup benar dan berdampak benar. Kalau hidup benar itu milik kita. Kalau hidup benar berarti kita yang hidup benar. Selesai. Tapi kalau berdampak benar, kita hidup benar, tapi juga harus menghasilkan orang lain yang bergaul dengan kita, orang yang ada bersama dengan kita, orang yang ikut hidup di samping kita, ikut hidup benar. Nah, ini yang agak sedikit, ya, ketika saya melihat ayat ini bukan sesuatu yang sama ternyata. Hidup benar tidak sama dengan berdampak benar. Tapi tuntutan Tuhan di sini yang kepada bangsa Yehuda saat itu. Bangsa Yehuda, kalau kamu serius dengan Tuhan, nggak cukup cuma hidup benar, tapi kamu juga hidupanmu membuat orang di sekitarmu hidup benar. Saya kasih aplikasi. Jika kita hidup di tengah-tengah pekerjaan, ini di tengah-tengah misalnya seandainya ada di suatu lembaga yang dalam tanda kutip nih, ada korupsi begitu ya. Gak cukup saudara cuma hidup tidak korupsi, tidak bisa. Kita harus memiliki teladan supaya orang-orang yang sebelum ini melanggar perintah Tuhan dalam kata tanda kutip korupsi, akhirnya mereka tertular oleh kita. Dan mereka akhirnya melihat kebenaran dalam hidup kita, sehingga akhirnya mereka juga akhirnya tidak korupsi. Jadi saya melihat poin yang kedua ini. Serius dengan Tuhan. Harus hidup benar. Harus berdampak benar. Semua itu kita lakukan. Bukan karena kita melihat manusia. Tapi karena kita serius dengan Tuhan. Saya kasih satu makna kuat di sini. Sebagai orang percaya Tuhan, tidak hanya cukup di hidup yang benar. Tetapi kehidupan kita harus mampu membawa orang lain memiliki kehidupan yang benar sama seperti kita. Ini yang terakhir ketiga. Perhatikan ayat yang 3C. Di situ carilah kerendahan hati. Wah, ini. Carilah kerendahan hati, kejarlah
kerendahan hati. Frasa kerendahan hati ini menarik ya. Seringkali kita cuma memaknainya dengan tidak sombong. Wah, saya tidak sombong. Tidak seperti itu ternyata. Kalau kita lihat makna frasa kerendahan hati, yang pertama saya tulis 3 di situ. Yang pertama, dia harus menyadari bahwa kita adalah manusia yang tidak berdaya. Ya. Artinya kita yang nggak boleh sombong. Oke, itu makna yang paling sederhana. Tidak boleh sombong, menyadari keterbatasan, menyadari ketidakberdayaan kita. Tapi hal yang kedua, ini yang menarik. Kita selain menyadari ketidakberdayaan kita, ternyata harus ada yang kedua. Tunduk kepada otoritas Allah. Nah, ini dia. Tunduk kepada otoritas Allah. Kita seringkali ya nggak sombong. Oke, saya rendah hati. Tapi saya nggak nurut sama Allah. Itu melanggar makna ini. Melanggar jarak kerendahan hati ini sudah melanggar. Frasa kerendahan hati makna yang ketiga, yaitu selain tunduk, dia harus taat melakukan kehendak Allah. Nah, ini lebih dalam lagi. Pertama, kita nggak sombong. Kedua, tunduk kepada otoritas Allah. Yang ketiga, nggak cuma tunduk. Apa yang diperintahkan Allah. Nggak ada istilahnya, kita nggak boleh punya bargaining position. Ah, Tuhan, saya tidak melakukannya. Itu harus dilakukan. Nah, ini saya coba melihat ya. Seringkali kepandaian kita, kemampuan kita, membawa kita akhirnya ketika ada perintah Tuhan, kita mengukurnya dengan kepandaian kita, begitu ya. Saya yakin kita semua di sini banyak mereka yang cukup pandai, mereka cukup terpelajar. Tapi harus kita lihat sebenarnya bahaya. Justru ketika kita melihat bahwa kemampuan kita akhirnya mengkuasai kita sehingga akhirnya kita tidak tunduk kepada Allah. Itu artinya nggak serius sama Allah. Saya kasih sebuah ilustrasi, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Di satu perikop firman Tuhan dikatakan di situ ketika murid-murid Tuhan Yesus, Petrus, mereka sebagai profesinya nelayan ya. Petrus itu profesinya nelayan. Artinya apa? Sejak kecil Petrus itu hidup di air gitu ya. Kalau istilah orang Jawa sekarang, setiap hari itu jadi manusia ikan begitu kan. Dia sampai tahu apa yang terjadi di Danau Genesaret saat itu. Begitu lihainya dia, begitu pandainya dia, sehingga sebenarnya dia ada ikan atau tidak ada ikan di danau tersebut, dia dengan pengalamannya, dengan dia melihat posisi angin, dia dengan bau, mungkin dengan banyak hal, karena saya bukan seorang nelayan ya, bisa jadi dia bisa memastikan bahwa ini ada ikan, ini tidak ada ikan, begitu ya. Dan saat itu yang terjadi, Petrus dan murid-murid yang lain pergi mencari ikan di tengah danau Genesaret, dan mereka berangkat selalu malam hari. Dan semalaman itu tidak dapat ikan. Nah, berarti kita lihat itu sudah menunjukkan pengalaman dari Petrus. Dia pasti mencari ikan pada waktu malam, dan pada waktu menjelang subuh pagi pasti mereka pulang. Dan saat itu ketika mereka pulang dan sudah pagi, sudah terang, tidak ada mereka menangkap seekor ikan. Alkitab jelas mengatakan tidak ada ikan yang tertangkap saat itu. Tetapi saat itu Tuhan Yesus ketemu dengan mereka dan Tuhan perintahkan, tebarkan jala di sebelah kanan. Nah, ini masalahnya. Kita tahu Petrus seorang yang ahli dalam mencari ikan, seorang nelayan yang cukup ahli dan berpuluh-puluh tahun dia ada di dalam profesi itu. Kalau kita lihat Tuhan Yesus bukan seorang nelayan, seorang anak tukang kayu. Ya, berbeda, profesinya berbeda. Saya coba untuk
kembali pada posisi itu. Seandainya saya, latar belakang saya, S1 saya sarjana teknik ya sebenarnya. Sarjana teknik mesin. Saya tahu betul posisi dalam mekanika dan sebagainya. Tapi saya tidak ahli dalam posisi bangunan, begitu ya. Terus seandainya saya sebagai seorang ahli teknik mesin, kemudian ada seorang insinyur dia di situ, terus saya ngomong sama insinyur tersebut, ini salah di bangunannya, ini kemiringannya salah. Saya yakin insinyur itu akan ngomong, loh, siapa kamu? Kamu nggak punya pengalaman apa-apa, kenapa berani bicara? Itu sama kejadiannya ketika Petrus diperintahkan oleh Tuhan Yesus, engkau harus menangkap ikan di sebelah kanan jalan. Di sebelah kanan perahu, tebarkan jala di sebelah kanan. Saat itu masalah bagi Petrus. Masalah yang pertama, dia tahu persis Tuhan Yesus bukan seorang nelayan, tidak tahu menau soal danau Genesaret, tidak tahu tidak tahu menau soal ikan, dan bagaimana mekanisme menangkap ikan. Sejujurnya Petrus melihat bahwa dia jauh lebih pandai dari Tuhan Yesus soal ikan. Yang kedua, kalau kita lihat, itu mencari sudah semalaman ya. Semalaman itu berarti berapa jam? Kalau dalam ini ya, waktu Masehi berarti kalau semalaman jam 9 sampai jam 4 subuh, jam 9 malam sampai jam 4 subuh, berarti udah berapa jam? Ada sekitar 7 jam mereka mencari ikan, dan mereka tidak jumpa ikan memang di Danau Genesaret. Tetapi saat itu sudah pagi, sudah terang, dan itu posisinya mereka sudah ada di darat, tapi disuruh tebarkan jala di sebelah kanan. Pertanyaan saya, Petrus berapa kali tebar jala? Saya yakin udah ratusan, bahkan puluhan, bahkan ratusan kali dia tebar jala, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Dan itu ditebarkan sebelah kanan. Dan saya yakin itu masalah bagi Petrus. Tapi Petrus saat itu, dia tunduk pada otoritas Allah. Dia tebarkan jala di sebelah kanan. Yang menurut pikirannya sebenarnya tidak mungkin ada ikan. Tapi yang terjadi ada mujizat saat itu. Mereka menangkap sejumlah ikan yang besar. Dan akhirnya mereka bisa makan bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, izinkan saya untuk mengambil makna dari poin yang ketiga ini. Semua yang kita miliki, yaitu kepandaian, harta, kemampuan, bahkan mungkin fasilitas, jabatan, apapun yang kita miliki sekarang ini, kita harus tunduk itu di bawah otoritas Allah. Karena semua itu sia-sia. Kalau engkau serius dengan Tuhan, berarti kan dalam semangat mencari Tuhan, artinya kita nggak boleh mengutamakan kehendak kita. Kita harus utamakan kehendak Allah. Walaupun kita pakar di bidang itu, kita harus tahu bahwa kita ini terbatas. Kita harus tetap nurut di hadapan Tuhan. Ya, izinkan saya untuk merangkum semuanya, yaitu serius dengan Allah yang Tuhan mau pada bangsa Yehuda saat itu. Yaitu yang pertama, yaitu semangat untuk mencari Allah. Mencari bukan cuma sekedar datang, tapi betul-betul rindu akan Tuhan. Betul-betul membutuhkan hadiratnya. Yang kedua, semangat untuk berdampak benar. Bukan cuma hidup benar. Kita memang dituntut hidup benar, tapi lebih daripada itu, kebenaran yang kita miliki harus tertular bagi orang lain. Yang ketiga, semangat untuk taat dan melakukan kehendaknya, walaupun bagi kita nggak masuk akal. Ya, ini ya, saya ulangi, walaupun bagi kita tidak masuk di akal, kita tetap harus lakukan kehendak Allah. Apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan mau, harus kita lakukan. Karena sekali lagi, kalau kita merasa bahwa kita lebih dari Tuhan, nah itu dosa yang paling besar di hadapan Tuhan. Demikian Bapak Ibu dikasih Tuhan, apa
atas semua yang sudah saya sampaikan. Biarlah semuanya ini bisa jadi berkat dan kiranya menjadi koreksi bagi saya sendiri juga, tapi juga bagi mereka. Saya yakin firman Tuhan bermata dua ya, pedang bermata dua. Ada untuk saya, tapi untuk Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan, firman juga nyata. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia, di tengah hiruk pikuk kota, kau datang bawa cahaya dengan senyummu yang tulus. Hati ini terasa, kau ajarkan arti cinta dalam setiap langkah kita berbagi.